selamat datang di SD Podcast Suara 2, tempat di mana obrolan seru dan menarik yang pastinya bikin kalian mikir dan juga penasaran. Sebelumnya, kenalin aku Agustin. Aku Amelia. Aku Dias. Aku Anindya. Nah, sekarang kita di sini bakal bahas tentang pelanggaran hak dan keadilan yang ada di Indonesia. Nah, salah satu contoh kasusnya nih, ada perlakuan diskriminasi dari pasien BPJS oleh tenaga kesehatan. Maksud dari diskriminasi itu gimana? Nah, jadi tenaga kesehatan ini memperlakukan antara pasien yang mendapat BPJS dengan pasien yang umum itu secara berbeda. Jadi antara perlakuan kedua pasien itu berbeda gitu. Oh, jadi kayak maksudnya tuh ketidakadilan gitu. Iya. Aku tuh kan sering banget tuh ya baca-baca berita di media sosial. Ya intinya juga banyak banget perilaku yang memang didapatkan oleh para pasien BPJS. Gak jauh-jauh di internet sih menurutku, di lingkungan sekitar kita aja banyak banget kasus-kasus kayak gitu. Bener banget. Kayak misalnya nih ya, kayak kita waktu mau daftar nih, kan kita di pasien BPJS nih ya. Kayak pelayanannya tuh entah kenapa itu kayak misal nih, kita datang pagi, terus ada tuh yang siang datang, ketuk nih. Kita tuh bakal dilayaninya setelah yang siang datang. Bener gak sih? Iya, Kayak bener banget. Kok bisa kayak gitu? Kenapa gitu loh. Terus selain itu juga kayak perbedaan pelayanan lainnya tuh kayak biasanya nih ya, kayak petugasnya itu lebih seksi, iya kan, lebih judes gitu kayak sama kita tuh lebih judes, lebih kayak nggak bisa selama itu. Tapi nanti kalau sama pasien yang kelas 1 tuh, dia udah kayak halo kak gitu selama itu kayak buat ramah, terus antara pasien-pasien yang lain tuh justru dilakukan buruk malah. dan itu kayak udah hal yang menurut aku sering banget kita temuin kan. Nah, apa sih maksud mereka ngelakuin kayak gitu? Kalau menurut aku sih udah jelas itu karena dari biaya nggak sih? Karena kan ada perbedaan tuh dari biaya yang BPJS sama non BPJS. Ya mungkin itu yang menjadi salah satu faktor dari adanya pelayanan kayak gitu. Bener-bener. Sekarang tuh apa sih yang nggak pakai uang? Terus ngomong-ngomong dari kejadian kasus-kasus ini tuh ya, dampak yang bakal terjadi tuh apa? Bagaimana? Nah, dan mungkin dari satu sisi itu karena pasien itu bila mendapat keterlambatan penanganan, nakes itu bisa berdampak fatal dan bisa sampai meninggal. Bener banget sih, itu udah banyak banget kejadian-kejadian nyata ya lah ya. Ngeri banget ya. Nah, gimana sih solusi terutama dari pemerintah itu biar bisa menangani kasus itu? Soalnya kayak pemerintah kan belum ada progresnya kayak gitu. Banget. Kalau menurut aku sih ya, tapi pemerintah tuh lebih tegas sama masalah kayak gini. Terus seharusnya para nakes itu udah dapetin sanksi yang setimpal. Dan juga pemerintah tuh seharusnya bikin platform buat kayak keluhan para pengguna BPJS gitu loh. Jadi bisa biar pasien itu bisa mengajukan keluh kesahnya di situ. Iya. Jadi kalau mungkin ada diskriminasi atau apa, mereka bisa langsung mencurahkan itu langsung ke pusatnya gitu lah. Benar-benar. Biar pemerintah tuh pada sadar kalau kasus itu makin marak. Bener banget. Dan buat teman-teman, di sini aku garis bawahi bahwa nggak semua nakes berperilaku seperti itu. Jadi sekian banyaknya kasus-kasus dari diskriminasi pelayanan BPJS. Semoga kasus ini bisa segera ditangani oleh pemerintah dan juga diskriminasi pelayanan BPJS ini segera berakhir. Sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia bisa mendapatkan hak yang sudah seharusnya kita dapatkan. Nah, tadi kan kita udah bahas pelanggaran hak warga negara di Indonesia. Secara umum, kalau ada hak, pastinya ada kewajiban dong. Nah, sekarang kita akan bahas pelanggaran kewajiban warga negara di Indonesia. Warga negara Indonesia itu banyak banget yang melanggar tentang kewajiban mereka. Mulai dari kayak kewajiban mereka bayar pajak, masih banyak banget dari mereka yang malas-malasan untuk bayar pajak. Bahkan ada yang sampai didatengin ke rumahnya, tapi mereka belum mau bayar. Terus ada
juga tentang pelanggaran lalu lintas. Itu paling sering banget terjadi di sekitar kita nggak sih? Kayak kita sering banget lihat orang-orang itu sering banget menerobos lampu merah. Nah, dan kali ini kita bakal bahas atau cerita mendalam, ngobrol-ngobrol santai tentang pelanggaran lalu lintas. Dari sebagian banyak orang yang melakukan pelanggaran tersebut, kira-kira apa sih penyebab dari pelanggaran tersebut? Kayaknya sih ya, mereka tuh kebanyakan tuh kayak buru-buru gitu loh. Terus ada juga tuh yang mas-masan yang warna hijau gitu loh. Oh, bener-bener. Jadi kayak misalnya ya, kan kalau misal lampu merah nih, terus kayak panas banget, ini terobos aja gitu ya. Kayak malas banget gitu. Apalagi kayak anak sekolah kayak kita gini yang biasanya itu ini berangkat sekolah Ngejar waktu lagi nggak sih? gitu ya, nggak berangkat mepet juga, nggak mau dari awal berangkat sekolah. Sama kalau misal kita ada pesan penting mungkin ya, terus kita kayak buru-buru banget, jadi kita kayak terpaksa buat nerobos. Terus kira-kira dampaknya apa aja sih yang bisa jadi kalau kita terus-menerus seperti itu? Kalau dari aku ya, dampaknya tuh sebenarnya kan banyak banget pastinya. Selain buat diri kita sendiri atau buat diri sendiri juga buat orang lain juga. Misalnya kayak kalau buat diri kita sendiri ya, bayangin aja itu udah ada tanda merah berhenti buat gantian sebelah sana jalannya nggak sih? Terus kita tetap nekat terobos, itu kan pasti tubrukan kan. Jadi banyak banget kejadian kecelakaan lalu lintas. Ya itu salah satunya karena mereka yang suka terobos. Ada juga nggak sih sampai bikin macet karena segitu? Paham aku maksudnya, mungkin kayak jadi misal nih bagian kanan ini udah hijau gitu kan, terus bagian kirinya tuh merah. Nah mereka kan seharusnya berhenti kan ya, yang merah tuh, tapi tetap nerobos. Nah akhirnya yang lampu hijau otomatis berhenti nggak sih? Otomatis berhenti gitu ya. Nah terus yang belakang akhirnya jadi berhenti juga mendadak, jadi Iya. macet gitu. Paham itu sih. Terus lagi itu kayak ada pejalan kaki nih yang lewat di belakang. Tanpa kita sadari, si pelaku atau si pengendara itu nggak sadar itu bahwa ada pejalan kaki dan nabrak gitu aja. Terus tanpa tanggung jawab. Nah, untuk teman-teman semua, sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu menaati peraturan lalu lintas dan juga untuk selalu mengingatkan apabila ada orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Selain itu, kita sebagai warga negara Indonesia juga sudah seharusnya untuk mematuhi kewajiban yang sudah seharusnya kita taati. Mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita, percakapan kita kali ini. Dan sampai jumpa. Mungkin cukup sampai sini perjalanan kita, percakapan kita hari ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya bersama SD Podcast Suara 2. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye. Best.